Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah, amma ba'd. Sahabat Marik Media yang dirahmati Allah SWT, dalam video jimat sebelumnya telah kita bahas bahwasannya kegiatan mendaki gunung bisa menjadikan kita bertambah iman dengan dahsyat jika kita ketika mendaki gunung meniatkan untuk beribadah dan melihat ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, sebagaimana yang telah kita bahas, ada adab-adab yang perlu kita perhatikan karena tempat yang akan kita singgahi adalah tempat yang telah berpenghuni, yaitu saudara kita dari kaum jin yang mungkin mereka telah mendiami tempat itu ratusan tahun. Maka di sini harusnya kita mengetahui adab-adab sebelum kita masuk ke tempat yang baru yang telah dihuni oleh kaum jin. Ikhwati fillah, Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam karyanya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan memberikan kita pelajaran yang banyak, karena dalam kitab itu dibahas seluk-beluk tentang jin, asal muasalnya, makanannya apa, hingga kehebatan-kehebatan jin yang ternyata dipandang hebat dalam dunia media. Apakah seperti itu? Maka di sini ikhwas sekalian, dengan fakta yang terjadi ternyata jin itu ada, maka seharusnya ketika kita datang ke suatu tempat harus ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sebelum kita masuki tempat yang baru, maka Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa. Karena kita tahu bahwasannya doa adalah senjata ampuh bagi orang beriman dalam segala suasana dan keadaan. Ketika kita mendapatkan keimanan yang banyak, kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar dan berdoa untuk keteguhan di hati kita. Maka ketika kita ingin minta pertolongan dalam sebuah tempat yang baru, kita pun harus berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya adalah doa yang sangat mudah dan mudah kita hafal. A'udzubillahi kalimatit tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan-kejahatan yang Dia ciptakan. Watifillah, bisa kita bayangkan, mungkin ketika kita mendaki gunung, kita akan melewatkan pagi, siang, dan petang di tempat itu. Maka di sana ada beberapa doa yang perlu kita amalkan juga, dan doa ini insya Allah mudah kita hafalkan. Doanya adalah Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan pernah memudarati, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jika kita mengamalkan doa ini 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika petang, maka Allah akan menghilangkan mudarat dari kehidupan kita selama di tempat itu. Alhamdulillah, mungkin kita bisa menambahkannya juga dengan 3 surat yang mungkin sudah kita hafal dari kecil, yaitu surat Al-Ikhlas banyak 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, dan surat An-Nas 3 kali. Insya Allah jika kita mengamalkan 3 surat ini, maka sudah cukup bagi kita untuk merasa aman di tempat itu. Itu yang pertama, kita menjaga diri kita dengan doa, karena doa adalah senjata ampuh bagi orang beriman. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwasannya jin dan semacamnya itu tidak akan pernah mengganggu kehidupan manusia jika tidak ada pemicunya. Maka yang kita lakukan hanyalah menghindarkan pemicu-pemicu untuk mengganggu mereka, dan kita tidak melakukan sesuatu ataupun sengaja atau tidak sengaja untuk mengganggu mereka. Maka di sana Syekh Wahid Abdus Salam Bali juga memberikan 3 poin yang memungkinkan bisa mengganggu mereka. Namun di sini insya Allah hanya kita akan bahas 2 saja, karena poin satunya itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kita bahas. Poin yang pertama adalah manusia mendolimi jin. Jadi ketika
jin merasa tidak aman karena kedatangan kita, maka mereka tidak akan segan-segan mengganggu kita, bahkan sampai merasuki tubuh manusia itu. Maka di sana ada beberapa poin yang harus kita hindari, atau beberapa poin yang harus kita kerjakan ketika melaksanakan pendakian gunung. Yang pertama adalah ketika kita turun dari tempat yang tinggi ke tanah, maka kita menyebut asma Allah dengan kalimat bismillah, karena kita tidak tahu tanah yang kita pijak itu tempat tinggal jin atau bukan. Kemudian yang kedua, ketika kita menyiramkan air panas di tanah, dan ini mungkin sering kita lakukan, mungkin ketika kita masak air, masak mie misalnya, dan kita menyiramkan air panas ke tanah, kita mulai dengan kalimat bismillah, karena kita tidak tahu tanah yang kita sirami itu ada jin atau tidak. Kemudian yang ketiga, ketika kita melewati tempat-tempat yang gelap, dan ini mungkin pasti ada karena gunung adalah tempat yang gelap, tidak ada lampu di sana, kita berlindung pada Allah dengan kalimatnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hindarilah tidur sendirian. Namun jika terpaksa memang harus tidur sendirian, kita bentengi diri kita dengan wudhu dan baca zikir yang telah kita sebutkan di atas tadi. Kemudian terakhir, jika kita buang air kecil atau buang air besar, maka jangan kita lakukan di atas batu, atau jangan kita lakukan di lubang, karena ada hadis yang menyebutkan bahwasanya di atas batu atau lubang adalah tempat tinggal jin. Jika kita berani mengusiknya, maka bersiap-siaplah Anda akan diganggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jin mendolimi manusia. Jadi terkadang jin itu menunggu waktu yang tepat untuk masuk dalam tubuh manusia. Sebenarnya kita tidak melaksanakan sebuah kesalahan, tapi ternyata jin menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam tubuh kita. Ada 4 poin waktu yang ditunggu-tunggu jin untuk masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah ketika kemarahan meluap-luap. Maka seyogianya jika kita mendaki gunung, kita bercandalah yang ala kadarnya, jangan sampai berlebihan, jangan sampai membuat kita tertawa terbahak sampai mematikan hati. Dan jangan sampai ketika kita bercanda, kita menyakiti hati teman kita. Karena jika teman kita marah dan kemarahannya meluap-luap, maka itu adalah waktu yang tepat jin untuk masuk ke dalam tubuhnya. Dan kita tahu ketika seorang kemasukan jin, maka apapun belanda di sekitarnya akan dia ambil dan akan kita pulkan pada temannya misalnya. Maka kita harus menjaga lisan kita dengan ekstra hati-hati. Walaupun penjagaan lisan ini kita jaga di semua kehidupan. Kemudian yang kedua, ketakutan yang amat sangat. Ini juga perlu kita perhatikan. Jika kita mendaki gunung dengan sebuah grup atau kelompok, kita perhatian dengan sahabat kita. Ketika dia mengalami rasa takut yang sangat mendalam, kita tenangkan. Karena apa? Ketika seorang mengalami rasa takut yang berlebihan, itu adalah kesempatan jin untuk masuk ke dalam tubuhnya. Dia bisa diganggu atau dirasuki oleh jin. Kemudian yang ketiga, memperturutkan hawa nafsu. Dan inilah yang sering kita miris ya. Banyak sekali beberapa orang sih, yang dia ke gunung tapi niatnya untuk berbuat asusila. Alhamdulillah. Jika seorang itu berani berbuat sesuatu yang mengundang murka Allah di gunung, maka ya jangan salahkan jika ada makhluk selainnya mengganggu dia. Entah apa gangguannya, harusnya kita hindari. Kemudian terakhir, jangan sampai kita kelalaian yang melenakan. Inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang yang galau. Ketika dia galau, dia ikut mendaki gunung dan dia banyak melamun. Dia melamunkan sesuatu yang mungkin dia kerjakan di kemudian hari. Maka jika dia terlalu larut dengan kelalaian ini adalah waktu yang tepat jin untuk masuk dalam tubuhnya. Dia mungkin bisa diganggu atau dirasuki. Maka haruslah kita berhati-hati. Alhamdulillah, 2 poin yang sangat penting yang mungkin dapat mudah kita amalkan, kita hafalkan. Yang pertama adalah dengan doa yang bisa kita hafal dengan mudah. Kemudian yang kedua, kita menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mendolimi jin, dan kita menutup semua celah pintu jin untuk masuk ke dalam tubuh kita. Alhamdulillah, ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin di video Jimat selanjutnya kita bisa melanjutkan adab yang kedua, yaitu adab istinja di pegunungan, buang air kecil dan buang air besar. Mungkin ini yang kami sampaikan.
Akhir da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا